kadang suka ada yang bilang kayak gini, Ustaz. Gimana gimana? Kami tuh nggak pacaran kok. Tapi setiap jam 3 malam memang dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Yang ketawa kayaknya ketawa karena pernah mengalami ya. Insyaallah. Sepertinya. Katanya gitu ya. Atau pertanyaannya cuma satu ya Mbak ya, yang suka di WA. Apa kalian yakin hanya kalian doang yang di WA? Hashtag trauma ya. Laki mata barpiau brother ya. Atau kadang bilang, kami tuh nggak pacaran kok. Tapi memang kalau pergi pun selalu ke pengajian. Di motor juga diganjel kok pakai tas biar nggak kena-kena gitu ya. Masya Allah. Begitu nyampe masjid memang betul ke pengajian. Taunya pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki-laki WA ke perempuan. Sabar sayang, ini ujian bagi kita. Omong kosong ya. Itu kalau kata orang Surabaya embence no. Enggilani. Apa sini? GGI. Apa? Hati-hati ya. Itu playboy syariah namanya. Pokoknya hati-hati kalau depannya udah Assalamualaikum ukhti ya. Yang sebelah sini jangan sakit hati ya kalau disebut-sebut ya. Mas soleh semua. Tapi emang gimana ya? Emang udah salah satu ciri akhir zaman yang memang ya tetap kayak begini. Kalau ini kajian parenting juga saya pikir, tapi bukan parenting. Kalau parenting namanya parents kan ayah dengan ibu ya. Ini tapi tetap aja banyakan perempuannya. Saya mikir tadi tanya, apa satu suami bawa 3 istri atau gimana ini tuh? Ya, nggak juga. Memang nanti salah satu ciri akhir zaman bahkan perbandingannya 50-1. Dari 50 kelahiran, ada satu doang yang laki-lakinya. Kemarin ada beberapa kayak komunitas di Jabodetabek ngadain tentang kelas ta'aruf juga ya untuk persiapan pranikah. Tahu peserta akhwatnya 500, peserta ikhwannya 6. Serius. Ya, beneran sejomplang itu gitu. Punten ya. Pelajaran kalau sekolah untuk pengen jadi koki yang bagus, yang jago, ada sekolah masak? Ada. Pengen jadi orang yang pandai berbahasa Inggris, ada sekolah bahasa? Ada. Tapi kalau pengen jadi suami yang baik, istri yang baik, orang itu enggak ada sekolahnya. Tapi kadang lebih dipedulikan ijazah yang mahal itu daripada akhlak yang baik ya. Maka ya udah ya. Ya di sini tempatnya ngajinya. Kebalik lagi tadi ya. Yuk kita doakan dulu mudah-mudahan kalau di sini ada yang masih berpacaran, mumpung ini di majelis taklim penuh oleh malaikat, mari kita doakan semoga mereka hari ini juga putus. Ya, whoops ya. Ada yang semuanya bawa tisu kan ya? Tisu nanti ya. Beneran ya, tenang, jangan khawatir. Kok saya diputusin terus sedih, nggak apa-apa, sedih itu manusiawi. Tapi ketika nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Yang nangisin masalah gimana? Kenapa kamu nangis anak muda? Iya habis diputusin pacar. Gitu. Kenapa diputusin pacar nangis? Ya 1 jam sebelum diputusin saya beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Kamu kaya juga ya. Insya Allah. Yang disedihin adalah masalahnya. Ada juga yang nangis ketika diputusin pacar. Kenapa kamu nangis diputusin pacar? Karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya ya. Udahannya mau tetap aja. Nangis sambil nyalain keran di atas. Gitu ya. Ya Allah. Sampai katanya dia lebih suka hujan-hujanan. Karena agar tidak terlihat mana air mata, mana air hujan. Jadi film India itu nanti ya. Kucu-kucu hotahe nanti ya. Allah quwata illa billah. Udah. Jadi gini ya. Kita coba balik lagi menjawab tadi. Kok kalau misalkan di Islam gak boleh pacaran itu gimana ceritanya orang yang gak saling cinta, belum pernah pacaran, belum timbul rasa sayang terus menikah. Karena dalam Islam itu sekali lagi yang mempersatukan 2 orang insan bukan rasa cintanya itu yang di awal. Tapi harus dipersatukan oleh satu visi yang sama, satu tujuan yang sama. Rasa tertarik lawan jenisnya mah fitrah. Ingat ya, tertariknya lawan jenis.
Karena memang Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, jelas itu ya. Maka tidak ada ruang ya untuk LGBT ya. Maka kalau ada yang kayak gitu gimana kok ya, dakwahi, doakan ya. Jangan langsung dimusuhin, dijahatin juga ya. Suatu saat bisa berubah. Amin ya rabbal alamin. Hidayah turun. Amin, amin, amin. Maka istilah dengan tadi kita sepakat, oke, masalahnya cintanya itu manusiawi nih, tertarik sama lawan jenisnya. Ketika udah tertarik sama lawan jenis, nah tertariknya karena apa? Karena kalau tertariknya karena sesuatu yang bisa habis, bisa hilang, contoh hartanya cuma titipan, terserah yang punya mau ambil kapan aja. Ketampanan atau kecantikan habis dimakan usia, ya. Tidak mungkin selamanya cantik atau tampan, ya. Lalu kalau karena jabatannya, ya ada juga yang belum 5 tahun udah ketangkap KPK, ya. Jadi kalau misalkan alasan kita mencintainya itu hilang, apakah berarti hubungan ini juga harus berakhir, hilang? Enggak mau. Makanya kalau mau sandarkan alasannya kepada sesuatu yang tidak bisa hilang, yang abadi. Siapa satu-satunya yang abadi? Allah. Allah. Ya. Tapi kok belum menjawab? Gimana, kan belum cinta? Cinta itu sesuatu yang bisa timbul. Waktu kalian SMP aja, satu kelompok sama si Fulan, kok bisa naksir? Ya. Sampai jadi rajin ke sekolah, biasa susah dibangunin. Ya. Karena pengen kerja kelompok dengan si itu tuh. Ya. Ntar kode-kodean sama temennya. Kadang wanita tuh bisa nunjuk orang lain pakai bibirnya. Gitu ya. Kadang pakai lidahnya. Hashtag bahasa tubuh ya kok ya. Hati-hati ketampol malaikat mbak. Kebalik lagi. Apa? Nah, kalau misalkan sekolah aja bisa tertarik dengan lawan jenis. Ingat ya, tertarik dengan lawan jenisnya itu belum jadi dosa. Cara penyalurannya yang jadi dosa. Kalau malah jadi pacaran dan yang lain-lain itu baru jadi dosa. Ya. Terus kalau misalkan dengan teman sekolah aja bisa tertarik, apalagi nanti setelah satu rumah, satu ranjang, bahkan setiap hari. Ya. Bukannya punten, kalau misalkan yang pacaran terus udah pacaran tapi dia sambil hijrah, sambil mulai ibadah, sambil pengen berusaha taat tapi masih pacaran, gak akan enak pacarannya. Karena nanggung, sesuatu yang di tengah-tengah tuh nanggung ya. Oke, orang maksiat ada kenikmatannya walaupun Allah tidak ridho dengan kenikmatannya. Dan orang yang ahli ibadah, taat ibadah juga dia punya kenikmatan. Ada nikmat tahajud, ibadah tuh ada rasa nikmatnya. Coba kalau di tengah-tengah, ibadah gak akan kerasa nikmat karena masih teringat maksiatnya. Yang maksiat juga gak akan kerasa nikmat maksiatnya karena ingat bahwa aturan-aturannya. Kayak misalkan pernah ada orang mulai hijrah, dia mulai digoda lagi sama teman-temannya. Bro, kita dulu bareng main-main bareng loh dari kecil. Ayo dong, gua ultah nih, milad. Masa gak mau ikut party? Ya udahlah ikut datang aja. Udah datang digodain lagi. Ayo dong minum. Dulu kuat 1 botol, masa sekarang segelas aja gak mau karena ngerasa gak enak, takut dimusuhin, diminum 1 gelas. Setelah diminum, jangan 1 gelas, 1 teguk. Ya. Setelah minum 1 teguk, yang lain pada joget-joget, dia bingung, pusing. Ya Allah, berapa tetes yang keteguk, berapa lama ini sholat saya tidak akan diterima. Malah stres tuh di tempat dugem. Ya. Besok-besoknya karena stres, udah gak ngerasa nikmat lagi, ya udah. Jadi gak akan enak kalau di tengah-tengah itu. Tidak ada istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, gak ada. CLBK atau cepat lari bau kentut. Maaf ya, ini informasi yang tidak penting. Ya. Tenang aja, gak ada ya. Makanya, nah kalau misalkan sudah halal, pacaran setelah menikah itu ya, digombalin jadi pahala, coba belum halal. Nah, digombalin ya jadi dosa. Tahu nggak? Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Nggak mungkin Nabi ditanya, wahai Rasul, nanti strategi kamu perang belok mana? Nanti aku lewat kiri, ya dicegat atuh ya. Nggak boleh, nggak bisa. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara.
yang sedang berseteru. Enggak harus saudara kandung ya. Misalkan dia saudara seiman, kita bilangin, kamu tahu nggak aslinya dia itu kagum loh sama kamu. Nggak pernah ngomongin buruk-buruk, padahal nggak tahu juga ya, tapi pengen ngedamain aja gitu. Itu masih diizinkan. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Entar dulu. Bohongnya bukan bilangnya kerja tapi ke rumah janda, bukan. Bukan bohong yang kayak gitu ya. Tapi kata penjelasan guru kami, salah satunya, satu di Asari ngingatin, salah satunya adalah gombal. Emang semuanya gombal itu bener? Wajahmu bercahaya ya kayak rembulan? Enggak. Emang mukanya lampu senter bisa bercahaya? Enggak juga. Tapi kadang gitu ya. Ibu suka gak dikasih uang 100 juta? Suka? Gak apa-apa manusiawi. Tapi uangnya palsu. Gak suka kan? Nah kadang kita juga suka loh sama yang palsu. Contohnya pujian palsu. Ya. Coba ya, apalagi kalau acara reuni, ya, jadi tali mungkin misalnya ibu-ibu ketemu. Ibu setiap hari kok selalu tambah muda ya? Coba. Aslinya belah mana itu pujian? Tolong berikan penjelasan secara medis bagaimana masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda itu gimana ceritanya. Tapi kita mah seneng, iya Masya Allah di WC teh ngaca sendiri. Iya juga ya. Padahal ya. Enggak. Hati-hati. Ibu kok terlihat awet muda? Saya udah 42 loh kok. Kayak 41,5 ya. Hati-hati. Karena kadang ada udang di balik bakwan, Bu. Hati-hati kalau ada bisikan maut setelah pujian. Coba contoh bisikan maut yang paling mengerikan. Bu, ada gopek dulu gak Bu? Mau pinjam duit ternyata ya. Maaf ya. Tapi beneran. Berarti kok terus berarti gimana? Oke, apa yang mempersatukan orang yang tadi saling sayang? Ya tadi adalah karena tujuannya. Jadi gini Bu. Kok berarti kalau tujuannya udah sama gak akan ada masalah ya pernikahan? Enggak Bu, bakal ada masalah. Pasti. Ya, namanya orang ya dengan dua individu karakter yang berbeda pasti akan ketemu ya. Akan ketemu. Sama lah kayak dulu kita ngerasa kayaknya kalau aku udah SMA kayaknya bahagia hidupku. Pas SMA gak ada masalah? Ada, kayaknya pengen cepet-cepet lah lulus SMA lah, orang pengen sukanya seni rupa, ini harus belajar fisika, kimia, jenuh. Apakah setelah masuk kuliah seni rupa gak akan ada masalah? Luar biasa itu tugas gak kurang banyak apa lagi. Ya. Kayaknya nanti setelah nggak udah capek nih kuliah, ntar kerja saya kayaknya udah enak nih hidup. Setelah kerja gak akan ada masalah. Aduh, ketemu teman kantor yang julid, yang lain-lain. Kayaknya saya baru bahagia nanti nih setelah menikah. Apa setelah menikah gak ada masalah? Ada. Tuh banyak katanya. Insya Allah. Curhat ya Bu ya? Bapaknya ada. Tapi tenang ya, yang penting jadi amal soleh. Tapi balik lagi, bukan berarti kalau udah satu tujuan tidak akan ada masalah. Ada Bu. Tapi ibaratnya seperti ini. Ibarat, mana perbandingannya? Misalkan gini lah ya. Satu dari Sleman, satu dari Jogja. Pengen sama-sama pergi ke Semarang, misal. Ya. Ketika udah sama-sama pergi ke Semarang, nyatulah dua orang ini. Satu dari Solo, satu dari Jogja. Mereka bersatu di angkot yang sama. Ketika udah masuk satu kendaraan yang sama menuju Semarang, apakah tidak akan ada masalah? Ada. Bensin habis, bannya kempes mungkin, apapun itu. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam mobil, di dalam angkot ngobrol, angkot ini masih ke Semarang kan? Masih. Ya udah ngapain saya turun dari angkot? Belum tentu dapat angkot yang baru, bisa jadi malah ketabrak. Ya. Jadi ngapain? Ketika tujuannya tahu dia sama, meskipun aduh ternyata di perjalanan AC-nya mati, ya bensinnya mau habis, ya udah. Selagi tujuannya sama dia ngapain pindah? Nah ini jauh lebih baik daripada misalkan dari awal memang tertarik satu sama lain. Ya Allah lihat kok hidungnya tipe aku banget kok kayak perosotan TK gitu ya. Giginya rapi kayak petugas paskibra gitu ya. Rapi. Secara fisik sesuai tipenya banget. Tapi dari awal tujuannya beda. Yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram.
Sama aja kayak berangkat dari titik yang sama, tapi satu pengen ke Semarang, satu pengen ke Surabaya, jauh kemana-mana. Ya, maka apakah kita nyatu dulu di satu angkot terus di tengah jalan misah gitu? Kan nggak pengen kayak gitu pernikahan. Tujuan itu yang mempersatukan. Ketika akhirnya ada masalah nanti ketemu menikahnya karena satu tujuan yang sama, pengen sama-sama berdakwah, pengen sama-sama ngejar ridho Allah, ya. Ada masalah misalkan kena himpitan ekonomi, suaminya difitnah di tempat kerja, ada ujian dari anak-anaknya, dari mertuanya, dari mana. Ngobrol paling duaan. Kalaupun sudah emosi terpuncak kan ya orang udah pakai iman paling juga ambil wudhu, sholat, sujud. Beres sujud, paling ngobrol. Kita masih pengen sama-sama ke surga kan? Iya. Gak mungkin tiba-tiba dia jawab, kita masih pengen sama-sama ke surga kan? Gak mau, aku sekarang mau ke neraka. Mana ada orang berani ngomong kayak gitu? Ya. Ya juga, ya udah dipersatukan. Selesai pakai iman, pakai tauhid. Termasuk kalau ada pertanyaannya gini ya. Nanti akhirnya setelah menikah pasangan kita bertanya misalkan, ya. Kalau di sini manggil suami apa ya? Mas, apa? Manggil suami apa kalau di Jogja? Boleh dijawab, Bu? Mas. Mas. Oh belum Bu, sabar Mbak, sabar. Innallaha ma'as-sabirin ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kang Mas ya. Asik. Kang Goriko. Itu lagu itu Maya. Kang Mas, menyesal gak sih menikahi adik gitu? Jawabnya gimana? Jawabnya pakai tauhid ya. Jangan dijawab mikir aja sendiri gitu. Jangan dijawab gitu. Jawab pakai tauhid ya. Gimana kok jawab pakai tauhid? Aduh, sayangku, Masya Allah. Ketika aku ingin melengkapi separuh agamaku, aku meminta kepada pencipta kita. Ningkatin takwa, istiqoroh, meminta yang terbaik. Alhamdulillah tempat kita meminta itu Ia Maha tahu. Ia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Ia juga tidak hanya Maha tahu tapi Maha baik. Tidak mungkin menjauhkan yang buruk. Tidak mungkin menjauhkan yang baik, tidak mungkin mendekatkan yang buruk. Ya, tidak mungkin. Atas kebaikan Allah. Maka ketika aku memohonnya kepada yang Maha tahu dan Maha baik, lalu tiba-tiba engkau yang sekarang berada di rumah ini bersamaku, kita menjalin mahligai rumah tangga sederhana, karena berarti engkau adalah yang dipilih oleh yang Maha tahu, yang Maha baik. Asik gitu ya. Ternyata kata yang Maha tahu dan Maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Asik. Meskipun di tempat kerjaku ada si sekretaris itu, yang namanya ini, umurnya segini, rumahnya di sini. Loh kok tahu Mas? Misalkan ya. Misalkan meskipun di luar ada yang lebih muda, bahkan dia naksir kepada aku. Sederhana, kalau memang kata Allah dia yang terbaik, kenapa kamu yang berada di hadapanku? Sederhana, karena kamu dipilih oleh yang Maha tahu dengan baik. Kalau memang itu yang terbaik, harusnya dia dong yang di hadapanku. Tapi enggak tuh, dia di sana, udah. Berarti kata yang Maha tahu dan Maha baik, bukan dia yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Kita punya keinginan, tapi kata siapa keinginan kita itu yang paling baik buat kita? Ya, kalau mau jujur mah kita nggak kenal Bu sama diri sendiri. Ada yang tahu berapa jumlah giginya? Nggak pernah ngitung ya? Sama, ya. Apalagi nasib 5 tahun ke depan, ya jangankan 5 tahun lah, 1 jam lagi juga nggak tahu nasib kita. Terus ketika yang Maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, selamat menderita. Ya Allah yang terbaik menurutku tuh dia. Ya. Kadang berdoanya, kadang maksa, ya Allah jadikan dia yang terbaik untukku ya Allah. Jika memang bukan dia ya Allah, kenapa nggak dia aja ya Allah? Antara doa dan maksa ya. Nah maksa. Kadang ada yang saking pasrahnya malah kayak gini. Kadang berdoa, ya Allah tahu kali, amin. Iya Allah mah Maha tahu. Betul. Ya. Masa doanya begitu ya? Iya Allahnya Maha tahu. Ya. Jangan ya, tenang aja. Ya. Dan ketika akhirnya nanti bersama, istilahnya semuanya akan tetap menjadi berat.
Kalau kita masih memandangnya dengan sudut pandang, mana hak, mana kewajiban. Ini kewajiban kamu dan ini adalah hakku. Ya, kok kamu tidak menjalankan kewajibanmu? Kok aku tidak menerima hakku? Sedangkan ya pasangan satu sama lain kita tidak sempurna, dia tidak sempurna. Ya, tapi kalau memandang dengan pandangan, wahai pasanganku, engkau adalah jalan dari Allah untuk bagiku tambah dekat ke surganya. Kebaikanmu muncul, aku syukuri engkau sedang jadi ladang pahala bagiku. Kekurangan kita muncul satu sama lain, bahkan itu menyakiti kita, membuat kita meneteskan air liur, air mata. Air mata, air mata, air mata. Iya. Ngences berarti. Keburukanmu muncul, keburukanku muncul, membuat kita saling tersakiti. Itu sedang saling menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tahu pengen ke surga, bisa jadi kita akan terhalang oleh dosa-dosa kita. Tahu-tahu dikirim, ada aja. Ya. Di ladang itu mah. Ya. Dia bisa jadi menjadi jalan, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan. Karena kalau mau jujur mungkin ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lebih sering lupa rakaat. Ya. Udah gitu mungkin istighfarnya tidak khusyuk, jarang, sedekahnya kurang. Tapi kadang cita-cita gak nanggung. Aku mah nanti surganya pengen sebelahan sama Nabi. Tapi malaikat mungkin juga geleng-geleng, ini orang amalannya apa ya. Tapi Allah pengen ngabulin, gimana caranya? Dikasih fasilitas ya. Tahu-tahu ada yang mencaci, gugur dosa. Tahu-tahu ada masalah, gugur dosa. Jangan dikira disia-siakan itu. Setiap hujatan orang, mimik muka orang yang tidak mengenakan hati aja gugurin dosa kita. Nanti jalan ke depan kelingkingnya gak sengaja nyenggol batu. Kalau itu sakit, itu gugurin dosa. Gak ada yang sia-sia beneran demi Allah. Ya. Diselingkuhin bisa jadi ketika dia sabar, ketika dia mengembalikan semuanya kepada Allah, bisa jadi dia lebih mudah ke surga lebih mudah ke surga nanti daripada seorang istri yang tidak diselingkuhi. Walaupun gak perlu nyuruh suaminya selingkuh juga ya, mas selingkuhi. Jangan ya. Gak ada yang sia-sia beneran demi Allah. Ya. Setiap kali dia naro anduk di ranjang, ngambil gunting gak ditaruh lagi di tempatnya, ngambil baju gak diangkat atasnya dulu, buka laci gak ditutup lagi. Itu mah tabungan akhirat semua ya. Bismillah. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi sama kayak tadi ibadah segitu-gitunya. Kita kalah dengan para imam besar, Imam Ahmad bin Hambal misal, dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya sendiri, Abdullah. Kan disebutkan sehari semalam sholatnya beliau itu minimal 300 rakaat. Kalau lagi sakit hanya 150 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat ya. Terus amalan kita nggak nyampe kayak gitu, tapi derajat pengen mulia. Tahu-tahu ada yang mencaci, sok weh tenang. Ya, nih ya survei ini renungan ya. Kita punya keinginan tidak? Punya. Yang tegas. Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Dari lahir sampai sekarang, jawab jujur. Kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau ngejar keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Terus selama ini udah ngejar keinginan diri nih. Bahkan sebagian impiannya tercapai. Ada yang pengen kaya beneran kaya, ada yang pengen viral beneran viral. Apakah setelah tercapai pun dia langsung jadi manusia yang paling bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak juga, pernah bete juga. Maka harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi. Baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Nah, udahlah, mau ngejar keinginan siapa nih? Ya, keinginan diri enggak kenal kita sama diri sendiri. Ya, tenang aja, pasti baik, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Saya kadang suka bercandain ya, karena kalau tidak nerima itu pasti akan berat dalam jalanin sesuatu. Seperti misalkan ibu-ibu tidak terima tambah gemuk, setiap kali foto tahan nafas, kan pasti tidak nyaman, betul? Sekalinya berhasil terlihat langsing, wajahnya berwarna biru, kurang oksigen. Ya. Butuh UGD ya Ustaz ya. Ya. Dan yang paling repot, yang dimarahin kameramen, tolong jangan gendut dong, itu gimana caranya Bu? Yang makan gitu. Banyak ibu saya yang dimarahin, ya Allah. Capek sekali ya.
Nah, saya pengen survei juga di sini. Saya keliling survei ke setiap ras terkuat di muka bumi dimanapun ya para ibu-ibu ya. Ras terkuat di muka bumi ya, emak-emak ya. Lalu saya pengen tanya ya, kenapa kalian kaum Hawa kalau foto itu nggak bisa satu kali? Ya? Sekali kok sekali, tapi cetut, cetut, belum timernya 5 detik. Ya, kok kan ganti sudut, ganti angle, cina ya. Benar ganti angle, sok survei. Kalian foto 10 orang, yang 9 sempurna senyumnya, tapi kalian merem sendiri. Diulang nggak? Tuh kan? Ya. Foto yang kedua, yang 9 sudah merem, tapi senyumnya kalian sempurna sendirian. Itu kan yang dipajang di status. Nih, ini kalian pergi seharian nih ya, nanti ada yang foto-foto. Nyampe rumah pasti buka galeri kan, ngerapihin dong. Masa disimpan semua, memori cepat penuh. Ya, dari sekian 30 foto ya, yang mana yang dihapus ya? Yang kalian yang merem, yang lain bagus, atau yang kalian yang udah bagus? Yang mana yang dihapus? Yang kitanya jelek kan? Padahal di foto itu ada yang dianya begitu bercahaya, pantesan suka berantem sendiri itu. Bagus nggak fotonya? Bagus, bagus apaan gua merem begini. Kadang beres acara kayak gini tuh suka ngecek handphone di IG, pasti ada aja yang nge-tag. Tapi nggak sedikit yang di-tag ternyata yang pas sayanya lagi merem. Padahal saya ingat betul ibu ini foto 5 kali nih. Kenapa yang di-tag yang Kenapa itu yang ya? di-upload yang ini? Pasti di 4 foto yang lain sayanya bagus, ibunya yang merem nih. Hentikan kriminalitas itu ya. Dosa besar itu ya. La haula wala quwata illa billah. Apa-apalah nyenengin ibu-ibu. Tapi enggak ya, capek. Ya, ibu-ibu juga tenang, Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi. Mau komplain apa? Aduh. Ya Allah saya tidak terima, itu kerutan udah nggak bisa bohong Bu. Tidak perlu sibuk menjelaskan, si Koko mah nggak tahu waktu ibu masih SMA lucu pakai seragam. Kalau pengen beneran lucu ibu pakai lagi seragamnya sekarang. Ya. Udahlah tenang aja, diatur. Nggak ada yang perlu kita takutin, apalagi perkara jodoh, rezeki, ya tenang aja. Inilah sederhana, hitung jarak saya dari saya ke botol minum ini. 1, 2, 3, 4 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunung nyampe ke botol. Lebih jauh dari saya atau dari gunung? Dari gunung kok. Nyampe di sini. Gratis. Gratis kan Bu? Lain suruh bayar ya. Gratis. Cocek Bu. Iya hato Bu. Halalan toyiban. Dibikinnya dari hayam. Ya. Jarak saya ke ayam ini ya cuman 5 jengkal. Coba hitung jarak ayam ini dari kandang nyampe sini. Jauh tuh, mana sayap belah kanan belah kiri nggak tahu. Kita takut sama rezeki, ini otak belum bisa mikirin rezeki aja, belum jadi otaknya waktu masih di dalam rahim, masih janin, belum jadi tuh otak nyampe rezeki. Ibu makan jengkol, makan pete sama piringnya sama semua ditelan. Tumbuh si janin, teratur pula, nggak harus diaturin. Pernah ngelihat ada ibu-ibu hamil kayak begini? Ibu lagi apa? Bentar kok, tadi saya makan wortel. Saya ini pas wortelnya udah nyampe usus. Saya sedang mengarahkan vitamin A-nya biar masuk ke janin saya. Melesetan kena kuping tuh. Ibu Naruto itu ya. Semua diaturin, ampasnya dibuang. Nutrisinya disalurkan tanpa minta, kadang sambil maksiat, ya, atur diaturin, ya. Akhirnya coba Bu kebayang Bu ibu makan wortel keluar wortel, repot sekali dan dikasih sinyal yang sempurna, mules itu fasilitas luar biasa Bu. Secanggih-canggihnya masa depan, misalkan di masa depan ya, bisa mengkoneksikan perut ke Bluetooth nyambung ke handphone. Jadi setiap kali mules handphone bunyi getar, waktunya boker, waktunya punten ya misalkan gitu ya. Mohon maaf. Terus kan kalau ketiduran mana bisa ada alarm. Coba mules Bu.
Lagi pules-pulesnya tidur juga bangun pengen ke toilet daripada keluar di situ. Ya. Coba bayangin kalau tidak ada fasilitas mules, segagah-gagahnya orang lagi wibawa, lagi pidato, tahu-tahu bau, nggak ada wibawanya. Kenapa jadi ngomongin gini ya? Tapi fasilitas luar biasa. Itu sinyal yang sempurna untuk orang bisa harus pergi ke toilet. Lahir bayinya tidak punya ASI ibunya. Allah ciptakan sapi. Coba, sapi makannya apa? Rumput. Bisa jadi susu tuh. Coba ibu makan rumput, Bu. Kurus nanti ya, ya? Jadi penyakit. Ya. Tahu tidak sapi yang beredar di Indonesia, susu yang beredar di Indonesia, sapinya nggak di Indonesia. Ya, entah di mana, di New Zealand katanya banyak, nyampe ke sini. Ya. Coba mana yang lebih hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bayi yang datengin sapi atau sapi ngedatengin bayi? Bukan sapinya sih, tapi susunya. Bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantung. Maaf ya, digocek ya. Tenang aja. Udahlah, diaturin, nggak akan ketukar. Itulah yang menjelaskan kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi, betul? Karena apa? Karena di New Zealand. Jauh. Karena beda spesies aja sih, udah ya. Tenanglah, diatur. Kemarin kajian di Surabaya di PT Bogasari, pabrik tepung. Saya tanya ini klien terbesarnya siapa? Pabrik mie instan. Belum lagi tukang-tukang gorengan dan lain-lain. Ladang gandumnya di mana menyuplai tepung sebanyak ini? Oh, satu di Kanada, satu di New Zealand. Berarti ibu setiap kali makan mie instan gorengan impor itu teh, Bu. Si ibu makan mie instan dari Kanada bahan bakunya. Semuanya teratur. Tanpa minta, tanpa itu jadi semua. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Maka tidak perlu ada ketakutan ya. Yakin aja sama Allah. Tidak akan mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan diterima semuanya. Ya. Sampai jam berapa ini saya teh? Aman Ustadz, masih ada 10 menit lagi nanti kita akan buka untuk tanya jawab ya. Udah ya, ini berarti sekaligus kan tentang tips buat laki-laki dulu ya. Ada 3 kelebihan yang harus dimiliki seorang suami nanti. Atau calon suami. Iya, calon suami nanti. Baik, silahkan dicatat Mas yang tadi nyari ya. Iya. Perlu bolpen? Enggak usah, oke siap. Maka jelas satu suami yang pertama dari 3 kelebihan, satu dia harus lebih takwa. Harus lebih takwa. Ya daripada istrinya. Kalau misalkan istrinya sehari baca Al-Qurannya 1 juz, dia 2 juz. Kalau sehari istrinya sholat duhanya 2 rakaat, dia 4 rakaat kalau bisa lebih. Pokoknya nggak boleh kalah ketakwaannya sama istrinya. Ya, istri mah ada liburnya, ada haid, ada ini. Kalau laki-laki kan nggak ada liburnya. Ya. Yang kedua, selain lebih takwa, harus lebih ilmu. Harus lebih berilmu. Iya, harus lebih berilmu daripada istrinya. Bukan berarti jadi mutlak haram kalau misalkan ilmu istrinya lebih tinggi kita nggak boleh nikahin, bukan gitu juga ya. Tapi ini kalau untuk idealnya ya harus lebih berilmu. Nanti istri soalnya terbatas jelas pergaulannya. Karena harus perlu izin suami. Pengen tanya, suaminya nggak ngerti. Ya, maka ya udah gimana ya. Karena alhamdulillah mudah-mudahan bisa punya suami yang berilmu. Yang ketiga ini tidak wajib, tapi juga kadang di zaman sekarang suka jadi kendala besar, yaitu harus lebih duit. Baiklah. Maksudnya, lebih banyak duitnya. Kok berarti kalau uangku tidak lebih banyak daripada calon istriku nggak boleh nikah? Bukan, tenang aja. Kalau kita niatnya nikahin dia lillahi ta'ala untuk amal soleh, tenang, Allah maha kaya, Allah akan mampukan. Ya. Ya, itu yang utama. 3 kelebihan laki-laki. Yang istri untuk supaya nanti laki-lakinya ini, suaminya ini betah di rumah dan akhirnya menjadi menyayangi kita, bismillah insyaallah karena Allah ya. Harus siapkan 4 wewangian katanya. Apa saja yang pertama? Minimal wangi lantainya. Yang maksudnya nyampe rumah teh enggak bau apek berantakan, berecetan di mana-mana ya. Yang ketiga, dari nomor 4 tadi nyebutnya ya. 4, yang ketiga wangi
masakan, nyampe rumah teh ya Allah, ini wangi makanan favoritku, ya. Nyampe tadi hidungnya terpuaskan, perutnya terpuaskan. Kayak kedua berarti kalau sudah ada anaknya, ya anaknya juga sudah wangi pulang-pulang teh. Pulang-pulang teh dipeluk sama anak bau comberan kan nggak nyaman juga. Ya, kecemplung. Yang terakhir mah udah paling jelas ya, yang utama. Ya istrinya juga wangi ya. Jadi jangan wanginya kalau pas kondangan, justru kalau pas lagi di rumah ya sama suami. Ini mah tips aja ya, tapi tidak asli, tenang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sudah Allah tentukan mau jodoh, takdir, dan yang paling penting kan bukan berarti harus dapat jodoh di dunia, ya. Karena ada orang yang memang dapat jodohnya nanti di alam setelah kematian di akhirat sana, ya. Yang pengen lebih baik kita tanyakan adalah kita nanti setelah wafatnya pengen kemana, ya. Kaisilah, jangan khawatir. Terlebih tadi kita udah bahas masalah rezeki juga ya. Yakin tidak akan mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan waktu kita masih di alam rahim belum kita terima semuanya. Ingat kita dulu kan ketika waktu masih di alam rahim, setelah 40 hari sebagai nutfah setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqah segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah segumpal daging, 120 hari lalu ditiupkan ruh sekaligus ditentukan rezekinya. Baca hadis Arba'in nomor 4 yang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka salah satu yang membuat kita masih hidup tadi rezeki yang udah ditentuin hingga detik ini belum kita terima semua. Gak akan mati sebelum kita terima semua. Dari kisah dari guru kami, ada orang kecemplung ke sumur, minta tolong, didatengin sama orang, turunin timba, naik dia ke atas. Udah gitu duduk, dikasih minum dulu segelas susu nih biar tenang, minum susu. Begitu udah tenang ditanya kan, Bapak kenapa bisa jatuh? Diperagain sama dia. Saya juga nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Maka apa kata guru kami waktu itu bercerita bahwa lihat orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat matinya pun harus naik dulu tuh ke atas ngejemput sisa rezekinya baru dia boleh mati. Beneran tuh, gak akan mati. Kayak rezeki mah, gak usah takut. Ya. Dan penutup, ingat rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan menjadi kotoran. 2, yang dikenakan menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ini Bun boleh buat saya nggak ini hatonya? Boleh ya? Boleh. Berarti ini punya saya, awas kalau minta ya. Nah ternyata di jalan tumpah dimakanin kucing. Berarti ini adalah saya hanya diutus oleh Allah menyalurkan rezekinya kepada hamba Allah yang lain. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki saya. Nggak usah gitulah. Ibu cek saldo masing-masing di handphone silakan. Saldonya atas nama siapa? Diri sendiri kan? Habis ngelihat saldo, kadang ada orang bisa bahagia ngeliatin saldonya doang. Tapi kadang bisa sedih ngelihat saldo sendiri. Gitu ya. Saldo, terus tahu-tahu anaknya nelpon. Bu, Ade belajar nyetir nabrak. Hah? Terus gimana Ade? Harus gantiin Bu. Berapa gantiinnya? Nah insya Allah Ibu ada tabungan 4 miliar Bu. Hah? Mahal amat. Kamu nabrak apa? BMW 4 tuh. Milih-milih atuh deh kalau nabrak. Ya namanya cilaka ya. 1, ternyata bukan rezeki si ibu, tapi rezeki bengkel. Ya. Udah titik. Sama Bu, ibu sedekah sama orang di lampu merah nih. Aslinya bukan ibu dermawan Bu kalau mau jujur. Tapi memang ada rezeki orang tersebut yang Allah titipkan di dompet kita. Aslinya Allah yang sedekah menyalurkan rezekinya kepada hamba Allah yang lain itu. Kita yang cuman jadi jalan diizinkan kecipratan pahalanya. 1 tapi syaratnya. Ngilang, gak usah ngaku-ngaku. Kamu kan dulu saya yang nolong. Ya. Kamu kan dulu bisa ngaji, saya yang ngajarin. Enggak. Allah aja itu yang nolong. Ya, sebelum lewat sini, bukan punya kita. Di kulkas kalian mungkin di rumah, di kulkas di rumah punya migar kan? Tahu migar tidak? Minuman segar.
Kenapa harus disingkat ya? Terus tahu-tahu ponakannya pada datang minum, ya udah rezeki mereka. Ya. Yang kedua, yang dikenakan lalu menjadi usang. Kita tahu ya, yang paling sulit bagi kaum Hawa itu mungkin menolak godaan diskon, betul? Betul, hipnotis itu ya. Kadang ke bawah sholat, ya Allah itu gamis teh, lucu, ya Allah sholatin dulu aja lah. Allahu Akbar, ya Allah warnanya bagus. Allahu Akbar, kebeli mualnya. Sami Allahu liman hamidah. Ayah kan besok ngasih uang belanja. Yeay. Allahu Akbar. Temen aku juga ada yang mau bayar hutang. Allahu Akbar. Mana lagi diskon. Allahu Akbar. Jadi beli. Tapi diskonnya cuma hari ini. Allahu Akbar. Habis ini kan harus kalian jemput anak. Pasti kebeli ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang salah ya? Ada yang salah. Ada yang salah sepertinya ya. Keterima gak Bu sholat kayak gitu? Makanya kok biar khusyuk kita harus beli dulu. Bisaan ya ngomongnya. Betul sih. Betul. Jadi coba misalkan ya. Akhirnya kebeli Bu. Bawa pulang ke rumah. Kadang dia ditanya itu kok beli lagi kan masih banyak gamis. Ya mudah-mudahan aja ada kondangan. Tuh. Mudah-mudahan ya. Nyampe taruhlah di lemari kan. Gak mungkin taruh di kulkas yang tadi ya. Taruh di lemari. Ternyata sibuk, besoknya memang sibuk kerja, atas izin Allah karirnya naik, jadi mulai pindah kantor, keliling cabang, kunjungan keluar kota, terus karir melejit, atas izin Allah 5 tahun kemudian bisa pindah kontrakan, bongkar lemari, ngelihat, ini baju 5 tahun yang lalu, ya Allah masih ada label harganya, cobain ya udah gak muat, aku tambah gemuk, adeknya lewat ya. Dek, ya udah buat kamu aja. Serius Kak? Udah. Dan akhirnya dipakai sama si adiknya sampai usang. Coba lihat, ya. Kita selama ini aja ngaku-ngaku itu baju saya. Ada di lemari saya. Tidak seorang pun berhak memakainya tanpa seizin saya. Berarti itu milik saya. Tapi yang pakai baju itu sampai usang adalah si adik, itu rezeki si adik. Terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Juga ada pengusaha soleh, tiap kali beres jualan sisain sedikit buat modal jualan besok, sisanya sedekah. Maka ditanya sama teman-teman yang lain, kamu gak sayang sama uangmu? Invest dong seperti kita. Dijawab sama pengusaha solehnya, justru saya sayang banget sama uang saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Gimana caranya? Sedekahin, gak akan Allah sia-siakan. Tenanglah, betapa repot dikumpul-kumpul, ya Allah apalagi kalau duitnya gak halal ya. Hasil korup, dibelikan villa, gak boleh atas nama sendiri. Siapa yang paling enak? Si Mamang sama si Bibi tiap hari berenang seger di villa ya. Sambil lari-lari di taman, ya Allah kayak film India. Bunda mau tidur di kamar yang mana malam ini? Karena kan kamarnya banyak di villa, coba. Tiap hari tinggal di villa. Seger, digaji pula, dan tidak dihisap. So, mau kerja nggak jadi tukang jaga villa? Insya Allah. Ya, coba yang punyanya, ya Allah belum tentu ngunjungin setahun sekali. Apalagi ketika sudah mau masa pemilihan repot disembunyikan, takut kena audit. Ya, udah gitu, nggak bisa diaku, belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan harus transfer biaya maintenance sama gaji si Mamang. Ya, dikira biaya maintenance kolam renang segede gitu murah. Tiap bulan itu buat ngurasin apa segala macam. Dan yang paling berat, dihisap. Bukan berarti gak boleh punya ya, silakan. Tapi ya, yang penting jadi amal soleh, jadi tambah dekat sama Allah aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat yang disampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kembalikan kepada Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.